Harta karun adalah yang biasanya berupa emas, perak, batu permata, uang, perhiasan ataupun benda berharga lainnya yang ditemukan tersembunyi di bawah tanah dan di perairan dalam. Harta yang berumur ratusan hingga lebih dari jutaan tahun silam tersebut hampir tidak bisa dilacak siapa yang memilikinya karena telah melewati puluhan, ratusan, bahkan ribuan generasi. On the Spot telah merangkum dalam penemuan-penemuan harta karun di dunia dan beberapa di antaranya masih diselidiki kebenarannya. Diawali dengan penemuan harta karun yang pertama di dekat kota Gdańsk di Polandia. Harta karun tersebut terdiri dari emas, perhiasan seperti gelang, manik-manik, koin emas, dan batu berharga lainnya. Keberadaan harta itu terungkap secara tidak sengaja ketika seorang pria yang kebetulan lewat di tengah hutan. Pria yang menyukai sejarah itu tak sengaja melihat pancaran sinar di tanah setelah dilintasi traktor petani dan langsung melaporkan kepada pihak museum. Setelah diteliti, harta karun yang beragam tersebut telah berumur 1000 tahun sekitar abad ke-10 dan ke-11, di mana di zaman itu kota Gdańsk sedang berkembang menjadi pusat perdagangan regional. Dan diduga pemiliki harta-harta ini adalah orang bangsawan kaya yang sengaja mengubur harta bendanya karena alasan perang atau ancaman. Beralih ke perairan Laut Jawa, tepatnya di sekitar 56 mil utara Subang, Jawa Barat, telah ditemukan harta karun berikutnya. Pada bulan Mei tahun 2010 lalu, sebuah tim penyelam menemukan 6.800 benda arkeologis berupa porselen dari zaman dinasti Ming. Ribuan benda bersejarah itu diperoleh dari bangkai kapal yang tenggelam sejauh 58 meter. Walaupun berhasil menemukan harta karun, tetapi tak mudah mengangkat artefak di lokasi ini, karena titik penyelaman jauh lebih dalam dan diwarnai dengan cuaca yang buruk. Para penyelam pun memperkirakan ratusan ribu artefak masih tersebar di titik 786 lintang selatan dan 275 bujur timur perairan Laut Jawa. Di awal tahun 2011 lalu, ada pengakuan dari seorang kakek bernama Zakaria Sukaryapota yang mengklaim memiliki sejumlah emas batangan dan surat berharga kekayaan Republik Indonesia. Pria asal Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara ini menunjukkan pedang, pisau emas, logam mulia, senjata, keris, tongkat komando, dan baju panglima yang menurutnya adalah milik mendiang Presiden Soekarno, serta tusuk konde Ibu Fatmawati. Beberapa harta benda yang ditemukan diantaranya adalah peninggalan Jepang. Selain itu, Zakaria juga memiliki obligasi yang dicap Garuda dengan tinta emas yang nilainya mencapai triliunan rupiah akan siap dicairkan di sebuah bank internasional. Obligasi tersebut tersimpan di pedang sepanjang 2 meter berbahan emas. Dan Zakaria pun mengaku jika dirinya mendapat kuasa sang proklamator untuk mencairkan uang di Bank Swiss supaya diberikan kepada negara. Dan hingga kini belum ada lagi kelanjutan dari penemuan harta Bung Karno tersebut. Para ahli arkeologi berhasil menemukan makam di selatan Meksiko yang berusia 2.700 tahun yang berada di dalam piramida yang mungkin paling tua dari yang pernah didokumentasikan di kota Chiapas. Makam ini berasal sekitar 500 dan 700 tahun sebelum Masehi yang terdiri dari 4 tempat makam. Yang pertama adalah makam seorang pria berusia 50 tahun yang dikubur dengan batu giok, gelang, dan ornamen permata. Pria tersebut diduga sebagai penguasa paling tinggi di Chiapa de Corzo, sebuah pemukiman ternama pada masa itu. Yang kedua adalah makam dari anak berusia 1 tahun yang terbaring dengan rapih di atas tubuh pria berusia 50 tahun di dalam makam. Sedangkan makam laki-laki yang berusia 20 tahun diletakkan di ruangan ini dengan kurang hati-hati yang diduga adalah korban pada saat pemakaman berlangsung. Dan di dekatnya terdapat makam seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun yang memiliki ornamen yang sama dengan pria tertua. Di akhir bulan Maret lalu, Meksiko lagi-lagi menemukan kuburan penguasa Aztec yang kemungkinan berisi harta kekayaan luar biasa.
Penemuan dari para arkeolog ini belum ada yang diungkapkan ke publik, tetapi rencananya Inggris akan menjadi tempat pertama barang-barang berharga temuan itu akan dipamerkan. Penggalian tersebut dilakukan di pusat ibu kota Aztec, Tenochtitlan, di mana dekat dengan gereja Katolik megah yang dibangun dari bebatuan kemudian dihancurkan oleh Spanyol pada tahun 1521 silam. Untungnya sisa bangunan yang telah hilang hampir 5 abad itu dapat ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1978 lalu. Walaupun bangunan kolonial di sekitarnya membuat eksplorasi sulit dilakukan, namun gempa pada tahun 1985 menguak tabir untuk penggalian selanjutnya. Di dalam makam tersebut berhasil ditemukan 14 objek dari emas yang segera ditampilkan di British Museum dalam pameran Moctezuma kedua, penguasa Aztec terbesar. Dan penemuan harta karun yang terakhir adalah berasal dari kapal karam di perairan laut Pulau Bangka dan Belitung. Harta karun dari kapal ini berasal dari kapal dari daerah Arab yang menuju ke Cina untuk membeli banyak keramik dan tembikar. Kemudian dalam perjalanannya pulang kembali dari Cina menuju ke daerah Arab, sang kapten mencoba singgah di perairan Pulau Bangka dan Belitung yang justru membuat kapalnya menjadi karam. Diperkirakan kapal ini karam berusia lebih dari 1.100 tahun. Harta aset bangsa Indonesia tersebut kini telah dibeli oleh Singapura yang terdiri dari 60.000 keramik, tembikar, dan masih banyak benda berharga lainnya dan dihargai setiap kepingnya hingga ribuan dolar Amerika. Para ilmuwan yakin bahwa harta peninggalan ini adalah yang paling banyak dan sangat ternilai. Dan bahkan begitu banyaknya barang bawaan dari kapal ini, para peneliti membutuhkan waktu panjang untuk menyelidiki dan mendokumentasikan segala barang-barang yang berhasil ditemukan itu.